Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Oktaviani dengan NIM 104220003, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, kelas HES 2A. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah pengantar Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA SH MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu perintah dan larangan. Yang termasuk dalam perintah pada transaksi ekonomi Islam ada tiga, yaitu yang pertama adalah tabang adul atau tukar menukar, yang kedua ta'adul atau keadilan, dan yang ketiga adalah taro'adi atau kerelaan. Dan yang termasuk larangan dalam transaksi ekonomi Islam juga ada tiga. Yang pertama adalah goror, yang kedua riba, dan yang ketiga adalah qimar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang pertama, yaitu prinsip tabang adul. Prinsip tabang adul disebut juga dengan tukar menukar adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang objeknya bisa sejenis dan bisa berbeda jenis dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Ada dua kelompok barang yang dapat dipertukarkan, yaitu barang ribawi dan barang non-ribawi. Yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Para ahli fikih berpendapat ada 7 macam barang ribawi, yaitu emas, perak, jenis gandum, kurma, tepung, anggur kering, dan garam. Sedangkan barang non-ribawi yaitu segala jenis barang kecuali barang ribawi yang telah disebutkan. Prinsip yang kedua yaitu ta'adul atau keadilan. Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika keadilan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Etika sebagai pondasi dalam membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persaudaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi ini untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada saling melakukan eksploitasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip taro'adi atau kerelaan. Taro'adi sendiri memiliki arti suka dan dengan menggunakan bina musyarakah menunjukkan arti saling suka atau menyukai. Penambahan huruf an menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Dan selanjutnya adalah larangan dalam transaksi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu goror atau ketidakjelasan. Arti dalam bahasa Arab, goror adalah pertaruhan atau tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai pertaruhan dan ketidakjelasan. Goror merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan yang kedua adalah riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah tambahan, atau dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegakkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dalam prinsip muamalat dalam. Dan yang terakhir adalah qimar atau judi. Judi dalam hukum syar'i disebut maisyat dan qimar. Qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang dan jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.